Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. Bela Taliban agar tak jadi gerakan pengacau. Gimana kalau kita kirim JK ke sono? Ditulis oleh Manuel di siwar.com. JK beberapa hari ini memang lagi suka bicara soal Taliban. Dia mengatakan bahwa Taliban ini tidak boleh dilihat secara sebelah mata. Perjuangannya membela Taliban sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan dia mengaku bahwa beberapa kali dia sempat ingin memediasi Taliban dengan pemerintahan di Afghanistan, namun berujung gagal. Dia bahkan pernah undang Taliban ke Indonesia. Serem banget. Lantas yang dikerjakan oleh JK adalah untuk melihat bagaimana Taliban itu ada sisi baiknya. Bahkan ketika dianggap dan disimpulkan bahwa JK sebagai pendukung Taliban, dia mengatakan hal yang lucu. Dia mengatakan dengan logika yang mungkin tidak masuk di pikiran saya. Untuk mendamaikan kedua belah pihak, kita harus dekat dengan kedua pihak. Sebenarnya itu bukanlah yang menjadi redaksi kalimat yang dia munculkan, namun itu adalah paraphrase saja. Bagi saya untuk mendamaikan kedua belah pihak, justru kita harus ada di dalam pihak yang benar. Kita tahu bahwa Taliban dan kelompok-kelompoknya adalah kelompok yang menghalalkan segala cara untuk melakukan tindakan-tindakan perebutan kekuasaan. Tentu hal ini sangat jauh dari semangat yang dimiliki oleh negara ini. Semangat negara Indonesia adalah untuk memberikan sumbangsih kepada dunia, bukan sekedar parasit dan merongrong negara lain dengan cara-cara radikal, apalagi sampai menggunakan senjata. Negara Indonesia justru sangat mengutuk tindakan penjajahan. Apalagi kita memiliki sejarah penjajahan yang sangat panjang dan memperjuangkan kemerdekaan yang sangat amat sulit. Kita melihat juga bahwa Taliban ini memang sudah dicap sebagai penjajah yang sangat keji. Tindakan-tindakan yang tercatat di dalam buku sejarah soal Taliban ini sudah sangat banyak. Catatan-catatan kelam yang memberikan nuansa kengerian dan pengacauan sudah ada di dalam organisasi Taliban ini. Gelapnya tindakan mereka seperti mencongkel mata kau mau membunuh oposisi. Menganggap perempuan sebagai orang rendahan itulah yang membuat saya begitu mengutuk aksi Taliban. Mereka mencoba merebut kekuasaan dan menjadikan Afghanistan sebagai Suriah masa kini. Kita juga melihat bahwa saat ini Afghanistan yang hanya terdiri dari 8 suku bisa terpecah karena ideologi yang disesatkan oleh Taliban. Jenderal Purnawirawan Muldoko pernah mengatakan bahwa Indonesia ini adalah satu negara yang seharusnya dijaga ketat persatuan dan kesatuannya. Untuk kita ketahui bersama, negara Indonesia ini diisi oleh ratusan suku yang berbeda-beda secara latar belakang. Studi kasus yang dilakukan oleh Muldoko adalah membandingkan negara ini dengan Afghanistan yang hanya memiliki 8 suku yang berbeda namun pecah. Muldoko mengambil kasus ini setelah Joko Widodo pulang dari Afghanistan, negara dengan konflik yang begitu parah. Herannya, JK justru memposisikan diri seolah-olah dia ada di bagian Taliban. Sebenarnya mudah saja kalau kita melihat dari skema politiknya. Sudah jelas, Indonesia memiliki posisi yang berseberangan dengan Taliban. Salah satunya dengan tindakan Menteri Luar Negeri yaitu Retno Marsudi untuk memulangkan warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan ke Indonesia. Pemulangan warga negara Indonesia yang tinggal di Afghanistan ke Indonesia adalah sebuah tindakan politik yang sangat jelas memposisikan di mana letak pemerintahan kita dalam mendukung negara yang diakui oleh PBB alias United Nations. Kita adalah bagian dari warga negara dunia yang harus mengedepankan kebaikan dan menolak radikalisme. Tindakan Retno Marsudi sudah benar dan menjadi sebuah contoh yang harus diperlihatkan kepada rakyat Indonesia bahwa Musti Umar tidak boleh lagi sembarangan membela Taliban. Menebak posisi JK semakin lama semakin mudah, apalagi kita melihat bahwa orang ini pernah mengaku bahwa dia menyodorkan gubernur rasis Anies Baswedan saat Pilkada DKI Jakarta. Dan lihatlah pendukung Anies Baswedan di Jakarta siapa saja. Dan melihat juga bagaimana diamnya JK yang saat itu sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia membiarkan ceramah-ceramah radikal yang memprovokasi warga untuk memilih Anies dan tidak memilih Ahok. Dari tindakan pemulangan, Retno Marsudi mengatakan dengan tidak langsung bahwa Taliban adalah musuh NKRI. Kalau begitu sudah jelas bahwa JK memiliki pandangan yang bisa dianggap sebagai berseberangan dengan sikap negara Indonesia. Jadi apakah kita mau melakukan exchange antara warga negara Indonesia yang dipulangkan dengan JK yang dikirim ke Taliban? Ini adalah tawaran saya yang boleh diterima, juga boleh ditolak. Begitulah, tolak-tolak. Halo, berjumpa kembali di channel Redaksi Jurnal. SBY disapa Puan dan Jokowi di sidang MPR. Ternyata tidak hadir fisik maupun virtual. Malu mungkin dengan nasibnya yang sekarang. Ditulis oleh tim redaksi dari berbagai sumber.
Sidang tahunan MPR RI 2021 berisi pidato Presiden Joko Widodo, Ketua MPR Bambang Susatyo, Ketua DPD RI Lanyala Mataliti, dan Ketua DPR Puan Maharani yang sempat menyebut nama Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Namun ternyata SBY tidak hadir dalam acara tahunan ini. Bukan hanya secara fisik, bahkan secara virtual pun SBY tidak hadir. Belum diketahui alasan yang jelas mengapa SBY tidak hadir. Staf pribadi SBY Osi Dermawan tidak menjelaskan alasan mengapa SBY tidak mengikuti jalannya sidang tahunan tersebut. Kata Osi pada Senin 16 Agustus 2021 tidak hadir. Beliau insya Allah hadir secara virtual besok di tanggal 17 Agustus saat peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan. Osi hanya menyebut SBY baru akan hadir, yakni pada acara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76. Hal ini juga turut disampaikan oleh Ketua Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Menurut Andi, besok SBY akan mengikuti jalannya peringatan detik-detik proklamasi sekitar pukul 10 tepat waktu Indonesia Barat. Namun, SBY tidak hadir langsung ke Istana Negara, melainkan akan mengikuti peringatan detik-detik proklamasi secara virtual. Sebelumnya, pada saat pidato kenegaraan, Presiden Jokowi sempat menyebutkan nama mantan Presiden Republik Indonesia, di antaranya Presiden Republik Indonesia ke-5, Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono. Jokowi juga menyebutkan sejumlah nama mantan Wakil Presiden Republik Indonesia seperti Tri Sutrisno, Hamzah Has, Muhammad Yusuf Kalla, Budiono, dan juga istri Presiden Republik Indonesia ke-4 almarhum Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Ya, kita semua tahu jika SBY 10 tahun menjadi presiden, periode 2004 hingga 2014. Tetapi rasanya tidak ada yang perlu penulis kenang dari beliau. Sangat beda misalnya dengan Soeharto yang meskipun kini syarat dengan berbagai celah, noda, dan dosa, namun meninggalkan banyak warisan pembangunan yang layak untuk dikenang. Selama 32 tahun Soeharto berkuasa, wajah Indonesia berubah total, terutama kota Jakarta yang tiba-tiba disesaki gedung-gedung pencakar langit. Ibu kota menjadi sejajar dengan kota-kota besar lainnya di dunia. Ada cerita tentang turis yang awalnya menganggap Jakarta masih terbelakang, tapi katanya si turis hampir pingsan setelah datang sendiri ke Jakarta. Soal ini Jokowi pun melakukan banyak hal yang layak untuk dikenang. Dalam periode pertamanya saja telah melakukan banyak hal membuat namanya akan dikenang sepanjang masa. Keberaniannya keluar dari patron yang selama ini menjadikan Pulau Jawa sebagai sentral pembangunan menjadi nilai tambah baginya. Di era Presiden Jokowi, seluruh kawasan Republik Indonesia dirangkul dan dijadikan sentral pembangunan. Papua yang selama ini seolah terlupa dibangun dengan tujuan pemerataan. Keputusan dan keberanian Jokowi memindahkan ibu kota ke Kalimantan yang notabene bagian tengah Kepulauan Nusantara merupakan isyarat kuat bahwa semua kawasan NKRI akan punya akses yang sama ke pemerintah pusat. Sayang, pandemi membuat rencana besar dan futuristik itu tersendat. Rencana ibu kota akan berpindah secara bertahap sebelum Jokowi lengser pada 2024 sepertinya akan tertunda. Tetapi ini bukan salah pemerintah, bukan? Wabah COVID-19 membuat sumber dana digelontorkan untuk menanggulangi COVID-19. Dan bukan hanya Indonesia, seluruh dunia juga mengencangkan ikat pinggang. Dan yang jelas, jika proyek ibu kota belum rampung, hal itu bukan karena korupsi, namun karena situasi global yang membuatnya demikian. Beda dengan proyek Hambalang yang mestinya gampang untuk dituntaskan karena luasnya hanya beberapa ribu hektar. Tetapi, karena rakusnya para bintang iklan katakan tidak pada korupsi, proyek itu pun terbengkalai, jadi tempat angker. Ini pula yang membuat halayak tidak percaya lagi pada kader-kader partai ini, yang cuma lantang berteriak tidak, padahal korupsi. Tidak heran jika partai ini tenggelam, apalagi gebrakan Jokowi membuat nama ketumnya yang mantan presiden itu pun semakin nyungsep. Saya tidak dapat bayangkan jika presidennya sekarang seorang SBY, sudah pasti setiap hari akan curhat ke masyarakat. Menjadi presiden di era saat ini harus tebal kupingnya dan tidak gampang baper. Bagaimana menurut Anda?